Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Berjumpa kembali di sesi yang kedua, yaitu tentang mukhalafah atau tampil beda. Ini merupakan kelanjutan dari sesi yang pertama tentang tasyabuh. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kajian tentang tasawuf, silahkan bisa melihat terlebih dahulu atau di lain kesempatan tentang tasawuf. Yang ini ada kaitannya tentang tampil beda, yaitu pertama tasawuf dan yang kedua mukhalafah, sedang yang ketiga meniru perilaku setan. Nah, baiklah Bapak Ibu jamaah rahimanallah. Kita bahas mengenai mukhalafah atau tampil beda. Dalam syariat Islam memang terdapat beberapa anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisihi atau mukhalafah kebiasaan agama lain, khususnya Yahudi, Nasrani, Majusi, dan kaum musyrik dalam perkara syiar dan identitas keagamaan. Bukan dalam urusan dunia yang netral seperti teknologi, perdagangan, bahasa, atau ilmu pengetahuan. Nah, berikut beberapa dalil yang sahih. Yang pertama, ya, ini menjadi ciri khas kita ini. Yang pertama, memelihara jenggot dan memendekkan kumis. Nah, dasarnya adalah Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin wa firul liha wa ahfus sawarib. Selisihilah orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan tipiskanlah kumis. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 5892 dan Sahih Muslim hadis nomor 259. Ini ciri khas kita, ya, untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik itu kan banyak yang memelihara kumis dan memotong atau mencukur jenggot. Nah, sebenarnya secara genetis kita ini kan laki-laki punya kumis dan punya jenggot. Ada juga yang tidak punya kumis dan tidak punya jenggot. Nah, satu ciri khas dari orang musyrik yang dijumpai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mereka memiliki kumis, bahkan kumis tebal dan mencukur jenggotnya. Maka Nabi memerintahkan kepada kita supaya memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis. Jadi kumis itu dipotong, ditipiskan. Bukan tidak ada kumis sama sekali, boleh berkumis, tapi kumisnya itu dipotong. Jangan sampai melebihi bibir, apalagi panjang sampai masuk ke mulut. Jangan sampai. Nah, jadi ini pembeda. Ya, pembeda. Lalu ada pertanyaan, bagaimana sekarang itu kan juga banyak orang-orang yang berjenggot, ya, tapi bukan orang Islam. Ya, itu sebagai suatu keadaan yang menjadi saat ini lumrah umum. Tapi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Dan ini menjadi ciri khas bagi kita bahwa ketika kita ini membiarkan jenggot tumbuh, itu ciri khas dari orang-orang Islam. Terlebih lagi ketika orang-orang Islam itu merapikan kumisnya. Kumisnya dipotong tidak melebihi dari bibir, ya, bahkan tipis, ya. Biarpun kumisnya tebal boleh-boleh saja, tapi dipotong, dirapikan, ya. Itu kita memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis menjadi ciri khas. Sedangkan orang-orang lain itu memiliki kumis dan memiliki jenggot. Nah, dan mereka tidak mewakili suatu komunitas dan mereka tidak mewakili agama mereka. Nah, jadi ini
merupakan ciri khas dari kita orang-orang Muslim untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Nah, sama halnya pertanyaan tadi. Kalau misalnya, sekarang kan banyak orang-orang musyrik yang memiliki berjenggot, dan kumisnya juga ditipiskan atau bahkan nggak punya kumis yang menyerupai kita. Nah, ini logikanya sama seperti misalnya orang memakai seragam, katakanlah tentara. Tentara itu seragam menjadi ciri khas dari tentara di seluruh dunia itu baju loreng. Maka ketika ada orang yang memakai baju loreng, apakah tentara kemudian melepaskan baju lorengnya? Kan tidak. Jadi sudah menjadi ciri khas dari tentara itu memakai baju loreng. Ketika ada orang lain yang bukan tentara kok memakai baju loreng, ya itu bukan kemudian menafikan ciri khas tentara yang memakai baju loreng. Dan tentara tetap memiliki ciri khas yaitu baju loreng. Sama halnya dengan jenggot dan memendekkan kumis. Meskipun ada sebagian orang yang memiliki jenggot dan menipiskan atau memendekkan kumis, tidak berarti umat Islam berlepas dari kekhasan itu. Kemudian yang kedua adalah puasa Asyura yang ditambah sehari. Nah, kita baru saja melaksanakan puasa Asyura ini, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui Yahudi berpuasa pada 10 Muharram, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berniat untuk menambah supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Lain bagitu ila qabilin la asumannat tasi'ah. Jika aku masih hidup tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9. Ini untuk menyelisihi supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi kan puasanya hanya tanggal 10. Maka kita puasanya tanggal 9 dan 10. Ya. Atau para ulama mengatakan kalau misalnya tanggal 9 itu nggak bisa atau nggak sempat, maka ya tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, mengenai mengapa kita harus berbeda dengan Yahudi, bisa disimak di video sebelumnya, yaitu terungkap mengapa kita itu berpuasa di hari Asyura harus berbeda dengan Yahudi. Silahkan dilihat video sebelumnya tentang alasan apa yang mendasari tentang kita harus berbeda dengan Yahudi di dalam berpuasa Asyura. Ini sebagai satu contoh atau gambaran beberapa permasalahan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menyelisihi agama lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah sholat memakai sandal. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Khaliful Yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim." Selisihilah orang-orang Yahudi karena mereka tidak sholat dengan sandal dan khuf mereka. Di dalam Sunan Abi Dawud hadis nomor 652 dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, untuk menyelisihi kalau orang-orang Yahudi itu kan mereka ketika beribadah sholat itu ya mereka melepas sandal dan khuf mereka. Nah, ini yang jarang kita ketahui. Sedangkan kita itu supaya menyelisihi orang-orang Yahudi, ya kita sholat dengan memakai sandal maupun khuf. Nah, tapi kenyataannya saat ini kan kita masuk ke masjid melepas sandal, iya. Ya, karena kondisi masjid zaman dulu dengan sekarang berbeda. Ya, kalau zaman dulu di zaman Nabi lantai masjid itu kan ya pasir. Nah, jadi ketika itu nah kita diperintahkan untuk menyelisihi, yaitu kita ketika sholat memakai sandal atau khuf, dan ini sekali-sekali supaya apa? Supaya berbeda. Ya. Kalau
pada saat ini kita mempraktekkan di zaman kita saat ini, kita juga harus tahu kondisi, situasi kondisi. Kalau tempat kita di masjid kita saat ini masjid yang bersih, pakai keramik, pakai karpet, dan kita memakai sandal atau memakai sepatu, ya dimarahi banyak orang. Dan banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Tapi coba perhatikan, seperti misalnya kita sholat id, sholat di tanah lapang. Kita kan bisa sebenarnya memakai sepatu, memakai sandal. Dan kalau misalnya kita memasuki masjid memakai sepatu atau memakai sandal, dipastikan bahwa sandal kita itu bersih dari najis. Dan sekali-kali boleh-boleh saja kita masuk memakai sepatu atau memakai sandal, asalkan itu bersih, terbebas dari najis, dan tidak menyakiti orang lain. Semisal orang lain itu terinjak oleh terompah kita atau sandal kita atau sepatu kita sehingga menyakiti saudara kita. Nah, seperti misalnya kejadian misalnya yang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nah, itu bisa saja tetap memakai sandal dan di sana ada alat ya yang bisa dipasangkan di sandal atau sepatu kita atau alas kaki kita, itu berupa plastik yang steril. Nah, ini satu inovasi. Nah, kita bisa saja memakai sandal, memakai sepatu atau khuf. Dan di tempat-tempat lain kita bisa menyesuaikan, seperti ketika sholat id, sholat jenazah, dan sebagainya. Nah, ini untuk menyelisihi supaya kita berbeda dengan mereka. Kemudian yang nomor 4, mewarnai rambut yang beruban. Nah, ini tentu Bapak Ibu senang ini dengan ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Yahuda wa Nasara la yasbughuna fakholifuhum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak mewarnai rambut mereka, maka selisihilah mereka. Dengan apa? Ya dengan kita mewarnai rambut kita. Ini dalam Sahih Bukhari hadis nomor 5899 dan Sahih Muslim hadis nomor 2103. Hanya perlu diperhatikan bahwa kita mewarnai rambut itu tidak boleh mewarnai dengan warna hitam, karena seolah-olah kita itu menentang ketentuan Allah bahwa kita sudah beruban kemudian dicat dengan warna hitam. Nah, sebenarnya kalau misalnya menggunakan sampo atau herbal yang itu menjadi kehitaman, itu boleh-boleh saja, tapi bukan berupa cat. Kemudian pewarnaan rambut ini berkaitan ketika misalnya pada saat perang itu ada taktik dan strategi. Ketika misalnya orang-orang tua yang beruban itu kemudian rambutnya dicat, ya dicat dengan merah menyala misalnya, atau dengan warna yang lain selain hitam, yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang muda, orang-orang yang bersemangat. Nah, seperti itu. Tentu saja mewarnai rambut yang beruban itu tentu saja ada batasan-batasan pada kepantasan. Nah, saat ini justru mewarnai rambut itu juga sudah menjadi model yang umum dan tidak memandang agama. Apakah itu orang Nasrani, orang Yahudi, orang Cina, orang ya bahkan mungkin orang yang tidak percaya kepada agama, bisa jadi mereka mewarnai uban mereka. Nah, lalu bagaimana? Ya, ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita ini beruban di dalam Islam itu merupakan pahala yang luar biasa ketika kita menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mewarnai rambut kita yang beruban, ini untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani ketika mereka tidak mewarnai rambut mereka, dan kita boleh mewarnai rambut yang beruban selain warna hitam. Dan ini lebih kepada misalnya taktik dan strategi pada saat perang. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, ini berkaitan dengan masalah ibadah puasa.
Nah, ini juga yang menjadi satu jawaban dari pertanyaan kemarin, mengapa kita diperintahkan menyelisihi Yahudi ketika berpuasa Asyura? Apakah puasanya mereka itu sama dengan puasanya kita? Ternyata berbeda. Di dalam Sahih Muslim hadis nomor 1096 disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Bagi kita orang Islam, kalau berpuasa itu ya dianjurkan untuk sahur. Meskipun sahur itu tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Nah, supaya ini menjadi pembeda antara siam yang satu dengan siam yang lain. Banyak orang menilai bahwa ada puasa-puasa. Di agama Hindu ada puasa, di agama Kristen, agama Katolik ada puasa. Mungkin di agama-agama lain juga ada puasa dengan model-model tertentu yang itu merupakan ibadah mereka. Nah, mungkin di dalam tradisi kejawen itu juga ada puasa pati geni, puasa mutih, puasa ngrowot, puasa yang macam-macam. Nah, puasa ngebleng dan sebagainya. Tapi di dalam agama Islam, apalagi kita sudah menjadi seorang Muslim, ya kita jangan berpuasa model agama-agama mereka atau tradisi yang tidak berdasar kepada dalil. Berpuasanya kita adalah berpuasa menurut syariat Islam, yang ada sahur dan ada berbuka puasa. Puasa sendiri dimulai dari fajar sampai maghrib. Jadi sebelum fajar kita makan sahur, dan nanti setelah maghrib kita berbuka puasa. Nah, inilah puasanya orang Islam yang menjadi ciri khas, dan kita harus tampil beda bahwa puasanya kita adalah hanya puasa menurut syariat Islam, bukan puasa dengan model-model yang lain. Kita perhatikan jamaah rahimanallah, kaidah dari para ulama. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida as-Siratal Mustaqim menjelaskan bahwa syariat memang menganjurkan mukhalafah atau menyelisih orang kafir dalam perkara yang menjadi syiar agama mereka, identitas khas keagamaan mereka, kebiasaan yang menunjukkan loyalitas dan penyerupaan agama. Namun, beliau juga menjelaskan bahwa bukan semua hal harus diselisihi. Dalam urusan dunia yang bersifat umum, Islam tidak memerintahkan menyelisih mereka secara mutlak. Mudah-mudahan bisa difahami ya jamaah rahimanallah. Maka kita ambil kesimpulannya bahwa Nabi memang bersabda dalam beberapa hadis, khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik, khaliful yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Tetapi konteksnya adalah syiar dan identitas keagamaan, bukan setiap aspek kehidupan. Karena itu, para ulama membedakan antara tasyabuh yang terlarang, yaitu meniru kekhususan agama mereka. Kemudian muamalah dan urusan dunia yang mubah itu boleh selama tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat, dan kita tunggu sesi yang kedua, yaitu pembahasan tentang meniru perilaku setan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bermanfaat jamaah rahimanallah, dan menguatkan identitas kita sebagai seorang muslim dalam hal akidah, dalam hal syariat, dan juga akhlakul karimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.